Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berikan kita limpahan nikmat yang tak terhingga, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bergerak, kita bisa bernapas karena ada nikmat hayat, ada kudrat dan iradat yang Allah berikan kepada kita, ada sama, ada basar, sehingga kita bisa melihat dan bisa mendengar. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu, jamaah Nurul Jihad yang dimuliakan Allah, pada pagi kini kita baca beberapa hadis sehingga itu bisa menjadi pedoman dakwah, pegangan dakwah di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi kini masih diawali dengan kalimat dengan huruf alif. Jadi kalimat hadisnya itu masih alif awalnya baru. Pagi kini kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Atibil kalam wafshis salam wasilil arham wasalli bil lail wan nasu qiyam thumma dukhulil jannata bisalam. Kau ujungnya pakai mim saja, mim awalnya alif. Atibil kalam, apa arti dari atibil kalam? Awal kalimat dari atibil itu adalah thayyib. Taib itu artinya adalah betulkan atau baikkan, ancaan atau eloan. Kalam itu adalah ucapan, perkataan. Jadi kata Nabi disuruhnya atibil kalam, beloanlah, perbaikilah, ancaanlah perkataan-perkataanmu. Jadi diawali dari membenahi, memperbaiki perkataan. Jadi kalau awak mencuba mendalami dari bacaan hadis kau, berarti ada kalimat thayyib, ada kalimat khabith. Kalimat kau rangkaian dari kata-kata kemudian menjadi kalimat. Di dalam kalimat itu ada pesan, ada sesuatu yang ingin diungkap. Jadi kalau awak mengecek itu, berarti awak mengeluarkan beberapa kalimat. Ada kalimat yang terucap
Berarti ada lidah di situ. Ada peran lidah. Kalau orang tak berlidah, bagi kira yang ngecek tu. Dia bisa mengecek orang tak berlidah. Berarti ada lidah. Maka nangka di peloan dulu, nangka diancan itu adalah ucapan awak diucapkan dengan lidah awak. Lidah kau sendiri tidak bertulang. Kalau tidak bertulang tu lenturnya belok-belok kaman. Dan terucap dari lidah awak kau sendiri, tentu diolah oleh pikiran awak. Produk yang tersimpan di dalam pikiran awak, lalu kemudian keluar kemuncung awak. Berarti ada dua perkara, ada otak, ada lidah, itu muncul. Kalau keluar kalimat itu tentu mengangung muncul. Ada nak keluar kalimat yang aja mengambilnya, ditutui muncul, bisa nak keluar kalimatnya, bisa nak keluar ucapan indah. Jadi ada orang berpikir baru keluar kecek. Nyo pikiran nyo kecekan. Kalau nyo lagi berpikir dulu anak nyo kecekan, berarti lah ada pareso. Kira-kira ucapan awak ko baik atau tidak, kalimat awak ko thayyib atau tidak, perkataan awak ko baik atau tidak. Berarti ada proses berpikir. Ada orang mengecek ala kamalan tong ala keluar baru dia berpikir. Asal kamalan tong asal kalapeh Kalau nanti katu berarti nak ada remeh. Akibatnya adalah cenderung muncul penyesalan. Kecek lah talosong, kato lah lapeh. Kecek awak, nama kecek itu lidah awak, keluar dari muncul awak, diolah di otak awak, dan itu berdampak kepada orang yang menjadi objek dari perkataan awak. Kalau seandainya kata-kata atau kalimat yang keluar dari muncul awak menyakitkan bagi orang yang mendengar atau tersinggung orang yang mendengar, muncullah konflik. Batangka, bacaka, ribui, basaki hati, muncullah dendam. Kalaulah dendam kuali, payah mulai. Sakitnya tu di siku je, payah. Kalaulah lidah melukai hati, itu payah diharuan sembuh, payah cegaan. Kalau awak mendengar istilah orang kampung yang ekstrim, lah putih tulang dikubuang. Nak pernah pokoknya takana tawi. Kalau menyakitkan kecek kan. Adolah kecek kau, adolah mengecekan. Kami lagi memaafkan, tapi sulit melupakan. Sampai putih tulang dikubuang. Takana tadi, kalau soal memaafkan, lah kami maafkan. Tapi soal melupakan susah, karena lah tergores. Apa maksudnya tunggu? Apa masih bisa maaf itu atau gimana kalau masih bisa? Ya, nan maaf itu tentulah lah bakarelaan, lah dia adalah bakal lapangan. Tapi soal bahwa itu sulit dilupakan, itu kan soal ingatan awalnya. Ya sebenarnya kalau ingin ideal kalau lah bermaafan tu bahasa orang wae, kita lah bermaafan tak balik wa takasamulo balik. Kita mulai dari nol lagi ya. Kata kata deh, mulai dari nol. Maafnya yo, dibuat lembaran baru.
Tapi lembaran alamu itu masih ada. Tercatat aja lembaran alamu itu. Susahnya melupakan. Hah? Masih baru kuat, intinya tak kawan. Evaluasi bagi awak yang menjadi penyebab janganlah awak melakukan itu. Dek karena amuhna orang memaafkan, tapi melupakannya susah. Evaluasi bagi awak sebagai penyebab orang terluka, sebagai penyebab orang tersinggung, bisu-bisu jalan lain. Kan itu. Catatan bagi orang yang menjadi objek korban atau orang yang kanai akibat dari pengajian tadi, idealnya tentu yo barasiako. Definisi barasiako kamput tiap dak dolai. Tapi kan itu kecil orang Arab dalam peribahasanya. Qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh, kalau pisau kanai badan awak, kanai tangan awak, luko masih bisa diharapkan sembuh. Masih ada peluang atau potensi cegahan. Jadi hambe koknya cabir apa tamu beliau. Ada tuh bisa barasnya bisa kembali seperti semula. Atau bisa juga pakai aku pakai luko kata. Barang kau lah tamu beliau seperti sedia kala. Tapi ada pakai itu pakai kau kan nampak. Itu luko tuh. Di sampaian itu masih bisa cegah. Tapi kecil orang Arab itu kalau lidah melukai hati, nyotu dak babake no. Tapi selalu bakasan di dalam hati dicalian, dak nampak pakai secara fisik no. Tapi selalu ada. Tasami lah namanya badungku istilahnya. Banyak orang wakil kalau tasami ke bah tasangkui. Tasangkui ada tuh. Ya orang wakil ya dalam bahasa-bahasa. Tasami lah namanya. Ayo. Jadi mangko awak diperintahkan untuk atibil kalam. Pangkabala dari segala permasalahan itu adalah dari komunikasi, dari perkataan awak. Bacakah orang merdeka, bacakah orang berusaha, bacakah orang sakampuan. Gara-gara lidah, gara-gara muncul. Mangkwe mangamu dulu sebelum kamu ngecek. Makna filosofi itu. Bapikir awak dulu. Kalau ikut kawan kecil kilo-kilo apa akibatnya? Ribut dah orang, ebo dah orang. Jangan asalkan malam tongnya pokoknya bebasnya. Kini kan era kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, boleh. Tapi pikir paling hati nanang saribuaka. Dalam pikir nanang tibu, istilahnya pikir paling tuati nanang seribu akal. Ya lanjutlah lainnya dia terkenal ya. Yo. Jadi kalau lain pikir awak dulu, berarti awaklah mempertimbangkan kira-kira apa dampak, apa akibat, apa risiko. Baliknya kamar tu baliknya kan kawan akibatnya baliknya kawan. Iko yang diperintahkan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abi Hurairah, perbaiki. Berarti kalau ada kata-kata amar, perintah untuk mancancaan, berarti ada kalimat tidak anca. Disuruh memperbaiki berarti ada nenda elok.
berbeda tuh memperhalus kata-kata dengan mengatakan kata-kata yang baik. Beda. Kalau dalam teori bahasa penhalusan kata itu adalah euphemisme. Namanya adalah euphemisme. Euphemisme itu adalah memperhalus kata-kata. Itu enggak sebenarnya justru dalam konteks politik kehidupan enggak boleh lo harus sadue diperhalus-halus kata. Memperhalus itu adalah menutupi substansi. Yo perampok, pencilok bahasa awak. Itu dipilih narasinya apa lain lebih lembut. Ndak posisi itu nanti perlembutkan ada sanksi sosial sebenarnya. Dalam itu ada efek jera. Adanya hukuman. Hukuman itu adalah untuk memberikan pembelajaran akibat dari parangai, dari perilaku. Diberikan hukuman. Hukuman bukan sebatas bukan untuk menyiksa, tapi adalah memberikan pembelajaran. Kan manusia. Manusia aku kan tidak boleh zolim, tapi ada pembelajaran supaya mencari contoh kan sudah mencari tuah kan amanah. Kalau tak aku nampak hukumnya. Awak balai jangan sampai tak aku. Jadi dalam bahasa jangan terlalu euphemisme, memperhalusnya dalam bentuk level apa namanya itu. Menghilangkan dari substansinya sehingga nak ada efek jera. Justru nyo perampoknya galak je. Ya. Nah, ikoko kan ada penghalusan kata-kata itu kadang-kadang itu kan dibuat di dalam regulasi, dalam undang-undang, dalam peraturan. Tapi jangan sampai penghalusan kata-kata menghilangkan makna yang sebenarnya. Nah, tapi kalau bahasa orang awak, contohnya mati. Jadi dalam bahasa Al-Quran kan mati. Mati. Bahasa awak adalah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia kan mati ya tuh. Nah, itu para luak perhalus. Kemudian lain wafat. Wafat tu mati je tu. Berpulang ke rahmatullah mati je tu. Tapi justru berpulang ke rahmatullah itu terlalu berlebihan juga. Luntang tulenya sebenarnya berpulang ke rahmatullah Ini harapan. Ini pencilok perampok ikut karena judi dia. Telah berpulang ke rahmatullah. Entah berpulang ke laknatullah. Tapi dia orang awak, kelebihan dia orang awak, orang Asia itu adalah memilih kata-kata yang halus, budaya timur. Tidak kasar langsung mengecek mati dah. Tapi itu kembali balik kepada raso. Raso itu berbeda-beda. Kata-kata awak kalau dia orang Minang berbeda intonasi itu berbeda makna. Bukanlah bawa dua orang Makassar, bawa orang Medan. Beda-beda tuh. Mohon maaf, awak kawan ada orang Bali lembut tinggal di Jawa Barat, Bandung lembut. Dalam komandan awak. Kemudian dalam satu forum sama kawan selepel Jawa. Mohon maaf lah, kau kan awak sekedar mencelik dari aspek intonasi, bahasa. Mengeceknya kamu dari kemudian pilihan diksi kata-kata sendiri kecek awak tu tersinggung gitu. Dan nyo sih tak ada masalah. Biasa dia nyo gitu. Itu berbeda nilai, berbeda wilayah, faktor geografis, sehingga nyo intonasi itu berbeda. Jangan awak baperan lo. Kok setiap baperan lo? Apalagi tak kawa orang tak kamukul mereka. Orang terhormat, orang tak pandang, bangga di kampung awak. Kampung awak. Tapi di dalam forum yang berbeda, tidak perlu kecil orang kini, kecil orang gaul kini baperan. Substansinya berbeda. Jadi satu kata yang sama
diucapkan oleh orang dengan latar belakang tempat tinggal yang berbeda, dengan intonasi yang berbeda, penerimaannya akan berbeda. Urang awak lah kata-kata makan. Kata-kata makan. Makan tuh apa? Makanlah nah, makanlah. Nah, tunggu loh, kau sini makanlah. Berarti kan elok suruh itu. Cuma tinggi aja loh. Makanlah. Intonasinya yang Intonasi kata yang sama diucapkan dengan intonasi yang berbeda, itu akan berbeda. Mungkin orang yang sama aja ngeceh lampu aja ngeceh luar, tapi intonasi mau berbeda. Makanlah, makanlah. Berarti elok, berarti juga makan. Makanlah, makanlah, makanlah. Kira agak tidak leh. Itu beram namanya leh. Ada kalau makan atau makan nasi dia, dinanya dia nasi ke karena ibunya tiok takkan aja kecil tadi ya, tasami tadi juga, tasami kecil makanlah, pintu nasi ya berbeda, kecil apa dia kalau suka makan, itu contohnya. Berbeda lo kadang-kadang awak kawan sama gadang, kawan wak sama kawan SD, kedekatan seseorang itu. Takkan tolong kata-kata kawan sama SD sama sopo negara kecil kecil-cawi dia kawannya kecil awak nama-nama dia kasar padahal takkan dulu bentuk kedekatan dia itu lo namanya konstruksi sosial dan mereka bangun. Itu contoh kecil awak tuh kecil tapi justru itu dah dekatnya. Maka memang perkataan itu ada komunikasi antar budaya. Jadi komunikasi antar budaya, kata yang sama bisa dimakna berbeda. Kolam, kolam. Kira-kira kolam menurut orang Pariaman, kolam menurut orang Batu Sangkaba. Beda. Jadi Batambu orang Pariaman jauh orang Darek. Tegak. Kecil orang Pariaman, kakawannya orang Darek. Miang. Miang itu kan panggil miang, ada miang. Miang itu laki-laki kan. Woi miang. Jangan sesuruh hijau ke belakang. Kolam tu kolam je. Cik. Ma kolam satu orang kuari je. Ma kolam je. Torang hari je. Oh kolam tu kolam je. Lalu sesuruh lah kan. Atau kongkak ke dalam kolam. Kira Nah kolam yang dimaksud dalam Pariaman itu adalah tabik. Ini kolam tu deh adalah gelap. Itu contohnya satu kata diucapkan dimaknai berbeda oleh orang dengan latar belakang yang berbeda. Kecil orang nak ketik nak dah kela lu. Toboh julaan. Ale. Barale baben. Mati baben. Dah mohon maaf lah. Ikut contoh perbedaan tapi tinggal. Itu bisa barale aja baben. Kemudian itu contoh itu ibu dah tahu ke dah dah nyambung baben je itu baben lo je baben kecurang bolong baben ko kan main musik kira baben ko beban itu contoh Jadi memang aspek komunikasi itu baru secara umum. Nah, kali perbaiki itu juga adalah mungkin pesannya, isi dari nadi kecian. Kemudian cara menyampaikan. Cara menyampaikan berarti perlu juga perbaiki kalam. Perbaiki kalam itu adalah kecek dan disampaikan isi. Tapi cara mengeceknya pun
Itu perlu diperhatikan. Kata-katanya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Pesan yang sama itu akan bisa dimaknai berbeda. Berarti itu disuruh peluan, tata, perbaikilah, paancaklah. Dek karena banyak itu tidak ancak, banyak itu tidak elok. Tidak elok berakibat fatal. Kata-kata talak kan kata-kata talak itu. Akibatnya terjadi perceraian. Kata ijab kabul bisa mensahkan hubungan manusia yang berbeda jenis. Jadi kata-kata itu akan bisa merubah status. Tidak ada puasa sama orang kecil gitu. Seperti gitu, Bu. Satu enggak, misalnya orang pemain drama atau pemain film, ada acara kawin-kawinan itu kan ucapannya sama. Apa itu yang sah? Kalau orangnya kan yang kan namanya dia orang itu namanya rumahnya. kan ucapan. Iya, tapi orangnya kan itu dong. Nama itu kan seni peran. Seni peran itu kan acting. Acting itu sebenarnya kan pelajari tentang drama itu kan potret dari sebuah realitas dan pesannya ada edukatif untuk pembelajaran. Itu idealnya. Tapi yang ada kini itu memang banyak terjadi penyimpangan. Tapi itu kan produksi dari bisnis. Orang bisnis di situ. Dibuat video film kemudian banyak iklan itu, banyak peti masuk, banyak kepentingan dan segala macam. Nah itu, jadi banyak tuh kalau analisis lo tentang itu kapitalisasi, liberalisasi dan segala macam. Nah, ya itulah nyata lelaki lo mengalir. Nah, iko berpendeknya kan pembahasannya panjangnya. Atibil kalam. Lah, perbaiki, ancaklah kalam. Iko renungan dawa karena memang iko pesan yang dengan iko bisa baik kehidupan manusia. Kalau iko lah dibangun secara baik, bisa tatanan kehidupan manusia kau menjadi baik. Kalau ingin membangun masyarakat, ingin membangun peradaban, ia dimulai dari perkataan. Karena perkataan itu sendiri adalah bagian dari produksi budaya dan itu adalah nilai peradaban. Dan awak itu kan manusia, kamu saja memulai dari awal mau berpikir-pikir. Awak manusia sama, bahwa bisa berbeda kata-kata awak. Kau selang pipet sedotan. Bahasa itu muncul dari pemaknaan segala sesuatu. Nabi Adam itu makanya bisa menjadi makhluk yang mulia. Pertama itu adalah pemberian nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi Allah Ta'ala itu mengajarkan ke Nabi Adam tentang nama-nama sesuatu. Itu yang diajar oleh Allah Ta'ala ke Nabi Adam. Di dalam tafsir Jalalain dalam bahas itu diperkenalkan oleh Allah Ta'ala, diajar oleh Allah Ta'ala ke Nabi Adam. Dan malaikatnya diajar dengan diperkenalkan nama-nama itu ke Nabi Adam, tahu Nabi Adam, berilmu Nabi Adam tentang nama benda atau sandua pariwa. Itu dari perkenalan. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan manusia, kemudian manusia terpencar di berbagai macam daerah, faktor alam, itu pada akhirnya penyebutan nama kok bisa berbeda-beda. Nah, itu kecian trompa, bahasa tang elek. Karena dulu pada mau di Facebook tuh ada olah bahasa-bahasa lain. Kadang-kadang dari faktor sampai tinggal itu jadi pikiran
Maaf kok bisa berbeda. Ya kadang-kadang faktor udara, faktor alam, orang Pariamana besok dilaui, adonan didare, itu berbeda-beda pada akhirnya penyebutan istilah. Kalau ikut, mau ada meja. Kalau di orang Inggris apa ada? Kan penyebutan maknanya isi sama tapi berbeda loh. Kosakata dia awak ni. Ya, masing-masing daerah beda. Contohnya bahasa di dunia kan banyak. Masing daerah Inggris, Spanyol, itu yang bahasa dunia. Iya, dek karena itu adalah hasil konsensus manusia. Pada akhirnya dibuat kamus jadi kata-kata itu kuarti. Kalau kau kuarti menjadi konsensus kesepakatan manusia. Ya bahasa-bahasa kau bisa berubah-ubah lagi. Ada lo faktor pengaruh ada orang luar masuk. Contohnya kalau bahasa Indonesia lagi ini lah banyak lo bahasa Indonesia kau lah masuk Arab, lah masuk Inggris, lah banyak lo bahasa Indonesia kau lah apa namanya terjadi penggabungan bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau bahasa Minang berbeda lah, jo bahasa-bahasa daerah. Tapi bukan cian dari pertama itu namun tak cari-cari tahu. Bapin takkan naik bapin tadi lah, dek tergicu ibu dia. Asal cie diperkenalkan di Allah Taala karena Nabi Adam namu-namu tu. Tu mah ternyata faktor geografis manusia berkembang. Manusia membuat namu ini. Diajar dan didoa karena kok namu itu aja. Jadi bahasa ibu itu bahasa kehidupan. Yang kedua lain. Afsis salam, tebarkanlah salam. Ya jadi kalau salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza huyitum bitahiyatin fa ahsinu. Apabila kamu diberikan ucapan salam tahiyat, maka berilah balasan yang lebih baik. Bacanya kawan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia cekil wak malih kalau orang bagi sekne baljam lagi lebih banyak. Assalamualaikum anyang itu lebih cekil tu leh. Ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jawab dah. Kadang-kadang yang kurang mengucapkannya kadang salah assalamualaikum. Kum je kum je. Itu kadang-kadang banyak terlalu efisien bahasa. Kalau orang awak, kan banyak orang apalagi orang Minang. Bahasa Indonesia itu jadi kasarnya kemana aja? Kama aja. Dari mana aja? Dima. Kan dari mana jadi Dima? Kemana? Kama. Kadang-kadang jawabannya kama tuh jawab kincak. Kan yang singkian keingkin sebentar cak itu bahasa efisien. Jadi dalam bahasa itu sendiri ada namanya nalah mafhum. Nalah mafhum itu lah masyhur, lah dipahami secara bersama. Kan sering mendengar ya, kincah. Kalau orang macam kincah itu kan kacau ya. Tapi ketika orang menyebut bekama, dijawabnya kincah dalam konteks itu berarti keingin sebentar. Tapi kalau dalam konteks itu mengatu aja, mengincah air atau gulai, berarti beda. Tergantung apa isi dari pertanyaan. Sifat sih. Sifat. Iya. Sifat. Ya masih sifat je. Beda lah tu. Makasih terima kasihnya pas singkel sifat. Kalau sifat tu tendahnya dia lah. Tapi di mana tuh kalau seandainya ada yang datang ke rumah, cuman mengucapkan
Ya tapi awak jawab lebih baik. Maknanya kalau jelas awak arah itu substansi. Kalau bisa awak mengiknya nama ada. Dia dek nikum itu apa lah? Jadi tak kartu kecembu. Dia jangan ada kimikum doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada tak surau lain. Bila mengaji, bila datang tu. Itu kadang-kadang kawan-kawan sama gadang kopi bakat cian tadi mah. Kecil-kecil anu ko aja. Ade, kamu ang kapatang deh. Masih cawi itu tandanya dah kecil kawan. Kadang-kadang awak kadang-kadang kan nilai nanti bangun dewa tu beda. Ammo wakat tu bokete. Kalau panggil waang tu kalau laki-laki. Kalau kini wa polisi panggil waang baak. Oh je. Kaparusi panggil waang ini lain. Kalau laki-laki nak do kami bawa kau do. Rasanya nak do kami laki-laki kau pengen kau do. Kamu kau je laki-laki. Kau do. Entah. Nah polisi kau banyak mambiak nak punya kami laki-laki. Itu perebutan anu namanya. Nah, kau sawah kecoda, kau sawah pakai, dah apa dia sawah tu pakai sawah udah lain. Itulah laki-laki dah pakai rok, hanya pakai sawah. Padahal tabaliah, awak harus tahu je fitrah awak. Bah mengko laki-laki pakai serawat, bah mengko polisi pakai rok. Pelajari lagi. Kalau laki-laki pakai sawah, kata kota sasak langsung buka resletingnya trap langsung sekali. Kau polisi, kata kota sasak bah, tu payah buka resleting lo payah lah tuan. Tapi kalau pakai rok langsung simpan tersam jadi kan, tak itu contoh. Itu pakaian itu kalau belajar secara umum itu kan produk budaya. Produk budaya, proses berpikir. Desain itu bahwa kau resleting laki-laki itu di muka letak. Maka dari samping guys. Dek karena ada faktor biologis yang ada dek laki-laki. Kalau anak sekolah kan resleting kan di belakang. Polisi. Polisi dia pakai rok. Kata kota sasak langsung jangkit langsung ya. Ndak coba pelajari itu kan istilahnya aspek efektif dan efisien. Kalau pakai sarawak lepis tu polisi kan. Bukan lah seliting tu dari ini seliting tu dia no sekali. Itu tak bisa kan. Itu dicorohan lalu. Makanya nikmati je lah kehidupan sesuai dengan fitrah awak. Aku panjang kaji orang. Apa pendek-pendek lain. Jadi yang kedua absis salam. Tebarkanlah salam. Banyak orang baca salam. Kemudian wasilil arham. Bangunlah hubungan silaturahim. Kos sili kan? Perhubungkan silaturahim. Jadi kau nama pisah disatukan, digabungkan. Jadi dibangun ikatan tali silaturahim. Nang kampe wasalli bilail wa nasu qiyam. Salatlah pada malam hari sementara manusia dalam keadaan tidur. Ketika orang sana lalu tua, awak berdiri, awak salat. Berarti kan tidak banyak pemakaian ada tu dong. Internet sinyal orang bila lo bakar awak jago di situ berkomunikasi, bermunajat dengan Allah, memohon doa. Itu langsung tu awak. Dan terakhir, summa dakhilil jannata bisalam. Kemudian masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan selamat. Jadi kalau layan perkataan awak, kemudian selalu menebarkan doa keselamatan, dan awak berikan itu adalah doa selamat yang terbaik ke orang lain. Tak menunduk aneh-aneh ya dong. Kemudian awak membangun silaturahim. Kemudian awak sholat malam, manusia sadar lalu sholat malam, itulah orang akan masuk ke dalam surga. Karena perintah, kalau letak katanya masuk ke surga tu.
Jadi teori atau rumus masuk ke surga kok nak payah-payah. Nak payah ya. Ikuti je alur-alur takakol lah. Jangan pikir dia kan masuk surga awak kok karajo aja lah dan jalur-jalur lah dari pikir habis dia dipikir tapi dari karajo tu dah jadi dah. Itu kira-kira diskusi awak pagi kini dirantangnya nama pun panjang. Kita punta dan sikit. Dek karena harilah jam 6 lewat. Kita cukupkan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh lahu bi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.